Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Teresa Jessy. Saya dari Prodi Manajemen F25021. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu model matematika dalam riset operasi dan manajemen rantai pasar. Simak videonya. Model dan pengambilan keputusan. Model dapat diartikan sebagai tiruan sebuah sistem yang disusun untuk mempelajari karakteristik sistem yang real. Contohnya, mobil mainan anak-anak adalah mobil dari mobil nyata. Umumnya diklarifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu model fisik. Model fisik terlihat seperti salinannya di kehidupan nyata. Misalnya, mobil miniatur, truk, pesawat terbang, mainan hewan, mainan kereta api, serta market gudang. Kedua, model skematis. Model skematis lebih abstrak daripada model fisika. Artinya, model ini kurang mirip dengan realita fisik. Misalnya, meliput grafik dan wagan, cetak biru gambar, serta lukisan. Ketiga, model matematis. Model matematis adalah model yang paling abstrak. Model ini tidak terlihat dalam sama sekali seperti model lain di kehidupan nyata. Misalnya, meliputi bilangan rumus, serta simbol. Model ini biasanya paling mudah dimanipulasi, serta merupakan bentuk input penting untuk komputer dan kalkulator. Aplikasi model matematika dalam riset operasi. Langkah-langkah dalam menyelesaikan operasional perusahaan dengan menggunakan pendekatan riset operasi, yakni 1. Formulasi masalah, identifikasi dan definisi masalah secara lengkap dengan sertifikasi, tujuan, serta komponen-komponen yang berkaitan dengan relevan dengan masalah. Kedua, observasi masalah, mengumpulkan data-data serta mengestimasi besaran dan parameter yang berpengaruh dengan tujuan untuk membangun serta mengevaluasi model matematis dari masalah. Formulasi model matematika permasalahan disederhanakan dalam bentuk model matematika, model persamaan atau ketidaksamaan linear. Yang keempat, evaluasi model memprediksi apakah langkah model persamaan sudah menggambarkan masalah pada keadaan nyata secara akurat atau belum. Dan kelima, implementasi hasil menerjemahkan interpretasi hasil dari model untuk mengambil keputusan manajemen. Contoh kasus, PT YDM Textile memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi 2 jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku benang sutra, bahan baku benang wol, dan tenaga kerja. Kapasitas maksimum benang sutra adalah 60 kg hari, benang wol 30 kg hari, dan tenaga kerja 40 jam hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut. Tentukan kombinasi optimum produksi setiap hari untuk kedua jenis kain agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan atau laba maksimum. Solusi kasus 1. Variabel keputusan: jumlah produk kain sutra, jumlah produk kain wol. Fungsi tujuan: 40 kali 1 tambah 30 kali 2. Fungsi kendala: 2 kali 1 tambah 3 kali 2, 60 kapasitas benang sutra. 2 kali 2, 30 kapasitas benang wol. 2 kali 1 tambah 1 kali 2, 40 jam tenaga kerja. Kali 1 kali 2, asumsi non-negativity. Solusi dengan menggunakan software QM for Windows versi 5.2 sebagai berikut. Berdasarkan output yang dihasilkan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah kapasitas sumber daya benang sutra, benang wol, dan jam tenaga kerja yang tersedia, maka kombinasi produk yang akan penghasilan keuntungan atau laba optimal pada PT YDM Textile terjadi pada saat tingkatan produksi kain sutra 1 kali 1 sama dengan 15 unit dan kain wol sama dengan 10
unit dengan jumlah keuntungan sebesar 1.900 juta rupiah. Aplikasi model matematika dalam manajemen rantai pasok. Sebuah sistem rantai pasok menggambarkan kumpulan semua sumber daya yang saling berhubungan yang terlibat dalam produksi dan mendistribusikan suatu produk. Misalnya, sistem rantai pasok untuk industri mobil meliputi pemasukan, bahan baku material pemasok, suku cadang otomotif, pusat distribusi untuk menyimpan suku cadang otomotif, pabrik perakitan, dan dealer mobil. Semua material yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk mobil harus mengalir melalui sistem rantai pasokan. Contoh kasus 2, PT YDM Manufacturing memiliki 3 lokasi pabrik dengan 3 lokasi penggudangan yang terbesar di Kota Palopo, Kota Parepare, dan Kota Makassar. Biaya transportasi per ton dari masing-masing pabrik ke gudang serta kapasitas setiap pabrik dan gudang disajikan secara lengkap pada tabel berikut. Solusi kasus 2. Variabel keputusan jumlah unit produk yang dipabrik ke gudang Chewire. Fungsi tujuan dan fungsi kendala. Contoh gambar ini solusi menggunakan Softwater QM4.